Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gugu. Selamat datang di channel Gugu Learning. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai rencana perkuliahan atau biasa disebut dengan silabus atas mata kuliah akuntansi lanjutan. Nah, inilah silabus yang akan kita pakai. Silabus ini dapat diunduh dari laman mata kuliah di ELOK. Pertama, prasyaratnya ini adalah akuntansi menengah 2 yang mestinya semuanya sudah lulus ya. Terus kemudian saya yang akan mengampu mata kuliah ini, nama saya Gunawan Bisono, biasa dipanggil Gugu. Kalau misalnya ingin menghubungi saya secara langsung bisa lewat WhatsApp ya, tapi hanya WhatsApp aja ya. Atau lewat email. Ya. Terus kemudian mata kuliah ini sendiri merupakan lanjutan dari mata kuliah akuntansi menengah, dan di sini akan membahas mengenai topik-topik yang sifatnya lanjutan. Pada khususnya adalah mengenai kombinasi bisnis, yaitu mengkombinasikan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Terus kemudian selain itu juga kita akan bahas mengenai topik-topik lainnya, misalnya berkaitan dengan laporan keuangan segmen atau segmented financial reporting, laporan keuangan interim juga termasuk. Terus kemudian ada likuidasi dari perusahaan, jadi kalau perusahaan itu bangkrut itu bagaimana. Selain dilikuidasi, kalau misalnya dia mengalami kebangkrutan juga bisa direorganisasi. Nah, itu yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Secara detail nanti akan kita lihat di jadwal perkuliahan. Berikutnya, tujuan mata kuliah ini, ya harapannya mahasiswa bisa lebih memahami dan bisa menerapkan teori dan konsep dari akuntansi lanjutan ini sendiri, termasuk standar akuntansi keuangan yang menjadi dasar atau landasan dari akuntansi lanjutan. Misalnya kalau di IFRS itu kita ada IFRS 3 dan IFRS 9 yang berkaitan dengan akuntansi lanjutan. Terus kemudian untuk tujuan dan sasaran pembelajaran ini sesuai dengan tujuan sasaran pembelajaran dari ACSP, tidak akan saya bahas secara detail. Hampir sama dengan mata kuliah yang lain, hanya saja lebih condong untuk fokus pada pengetahuan akuntansi. Misalnya kalau di sini masalah etika kan tidak terlalu banyak gitu ya, dibandingkan dengan masalah akuntansi. Terus kemudian berikutnya untuk materi perkuliahan kita akan menggunakan bukunya BIMS edisi ke-13 yang mana bisa juga diakses e-booknya langsung lewat laman ELOK, ada tautannya tinggal diklik. Terus kemudian nanti pinjam dari perpustakaannya Pearson, untuk nanti tiap pertemuan ada bab yang harus dibaca sebelum kita bertemu dan diskusi. Selain itu juga IFRS, termasuk di dalamnya ada konseptual framework dari IFRS serta SAK yang tertentu. Nah, karena sampai sekarang kita belum diperbolehkan untuk bertemu tatap muka secara langsung, maka kuliah ini didesain untuk dilaksanakan secara daring penuh ya. Dengan rincian pertama, kalian harus mendaftar dulu terlebih dahulu ya, seperti yang sepertinya sekarang sudah terdaftar di lewat tautan yang saya bagi di Master. Silakan mendaftar lewat tautan ini. Terus kemudian kata kunci pendaftarannya atau info kuncinya adalah Corona K0R0N4. Terus kemudian untuk manajemen mata kuliahnya ini sendiri dikelola menggunakan ELOK ya, sehingga semua mulai pendaftaran, terus kemudian nanti insya Allah juga termasuk kehadiran, karena untuk si master sepertinya kemarin bermasalah sehingga nanti akan kita kaji kembali apakah kita bisa menggunakan master untuk presensi atau nanti lewat ELOK terlebih dahulu. Termasuk semua sumber daya itu juga bisa diakses lewat ELOK. Termasuk ujian-ujian juga kita akan menggunakan fitur ujian kuis yang ada di ELOK. Ya, tugas-tugas juga nanti
unggahannya di Elok. Kita juga akan menggunakan forum diskusi yang ada di Elok untuk diskusi asinkronnya. Jadi nanti teman-teman bisa posting pertanyaan di situ atau membagi video presentasi untuk kemudian diberi komentar atau didiskusikan bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Untuk metode perkuliahannya, mata kuliah ini menggunakan metode blended learning. Kalau blendednya tetap full daring gitu ya. Yang terdiri dari kuliah asinkron, jadi nanti saya secara berkala akan membagi video kuliah berbasis YouTube untuk bisa diakses lewat Elok. Kemudian nanti kita akan bertemu menggunakan platform video conference, bisa Webex atau Zoom atau Google Meet atau yang lain ya, untuk berdiskusi secara live atau secara sinkron. Jadi kalau ada tanya jawab bisa kita laksanakan di diskusi atau sesi diskusi sinkron tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya diskusi sinkronnya sudah selesai, biasanya saya hanya mengajar sampai 1 jam, itu sudah termasuk ada presentasi, terus kemudian ada diskusi mengenai presentasi dan lain sebagainya. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi asinkron lewat situs atau fitur forum yang tersedia juga di Elok. Yang nantinya silakan posting pertanyaan-pertanyaan selama jam perkuliahan, nanti akan saya jawab dan mungkin akan dibantu dijawab oleh asisten mata kuliah. Kemudian berikutnya untuk partisipasi, jadi mahasiswa bisa partisipasi dengan cara apapun, termasuk pertama ya harus baca materi kuliahnya. Kalau ada yang tidak paham, nanti pada saat diskusi sinkron bisa langsung berpartisipasi atau di diskusi asinkron lewat forum. Kemudian yang kedua juga bisa menonton video kuliah yang sudah direkam sebelumnya. Tadi partisipasi pada diskusi ya, bisa tanya secara langsung di sinkron ataupun bisa di asinkron secara tidak langsung. Terus kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah tugas, termasuk ya mengunggah video presentasi ke YouTube untuk nanti ditonton bersama-sama. Biasanya nanti akan ada PR. Nah, kalau PR itu saya yakin mahasiswa pasti punya kunci jawaban. Nah, apalagi kalau PR yang saya ambil dari buku. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah nggak masalah punya kunci jawaban, karena itu jadi satu konfirmasi gitu. Nah, yang penting adalah mahasiswa itu paham dan bisa menjelaskan. Nah, oleh karena itulah maka akan ada yang namanya PR dalam bentuk video presentasi YouTube atas pekerjaan rumah. Kemudian partisipasi yang terakhir adalah mengikuti kuis mingguan dan ujian secara daring. Ya, untuk kuis langsung lewat platform Elok, untuk ujian nanti akan ada satu platform khusus namanya Safe Exam Browser, di mana kalian ya ketika buka halaman itu tidak bisa buka yang lain sama sekali. Ya. Terus kemudian untuk semua partisipasi dalam bentuk apapun itu dinilai sendiri oleh mahasiswa, terutama yang partisipasi pada diskusi sinkron dan asinkron. Ya. Karena kalau presentasi kan nanti saya akan beri nilai. Ya. Terus kemudian termasuk setelah kalian baca materi, setelah kalian menonton video, itu kalian harus menandai bahwa kalian sudah melaksanakan tersebut, ya, hal-hal tersebut. Partisipasi silakan dinilai sendiri menggunakan metode self-assessment dan dimasukkan ke dalam sistem nilai kejujuran yang alamannya ada di sini. http://sna.buku.com yang akan dijelaskan oleh video berikut ini. Okay, hello everyone. Now I'm introducing you the system nilai kejujuran. This is the system that I created to input your participation mark and as well as managing some of your grades. Now what you can do is that first you need to log in by using your student identification number. I'm going to use your friends as an example, like that. And if the password is not changed, then the password should be the same, which is your student identification number.
advise you to change your password immediately after you got the password, then log in. Okay, now in this case, what I can do in the system is to choose the courses that I subscribe to, for example here, and then I choose the meeting, like for example on the 14th meeting, and then I'll look at it. Okay, so in the 14th meeting, now if I participated by like conducting discussion, which is the synchronized session participation, or in the asynchronized session participation in the discussion forum. So I'm going to choose I participated twice, and I think that the two participation is a very good participation, so I'm going to give myself a 4%. I click save, and my participation mark is being saved. Now, other than participation mark, you can also change your password here. Don't forget to change your password. And of course, you can see your temporary grades or final grades. But the other thing is that you can see your team members here. Just click on the team members and then look at the courses that you are subscribed to, and then show. These are your team members. Yeah, don't forget to input your participation marks after every sessions that you have conducted. Nah, selanjutnya gambaran skema perkuliahan di sini ya. Urutannya mahasiswa mendaftar kelas daring tadi, jelas sudah. Terus kemudian baca silabus dalam video silabus, kemudian tandai aktivitas ini telah dilaksanakan. Mahasiswa membaca bab-bab buku pertemuan berikutnya dan ditandai, jangan lupa ditandai. Terus kemudian menonton video kuliah selama ya 15-20 menit, kemudian nggak sampai setengah jam. Dan ini kemudian ditandai juga, ini sebelum kuliah dimulai, sebelum pertemuan. Terus kemudian nanti menandai kehadiran diri sendiri selama 15 menit pertama di kelas daring. Nanti ada fitur presensi di e-log atau menggunakan e-master. Kemudian mengerjakan kuis mingguan, catat sedia selama 10 menit di awal kelas. Biasanya kuis-kuisnya ini kebanyakan sifatnya pilihan berganda, meskipun ada juga hitung-hitungannya. Kemudian yang ketujuh, mengikuti konferensi video untuk diskusi kelas daring yang sinkron tadi selama ya 20-30 menit maksimal 1 jam. Ya. Terus kemudian kalau ada tugas presentasi, akan menonton video presentasi. Nah, ini bisa mix antara 7-8, bisa 8 dulu baru 7 ya, nanti supaya diskusi. Biasanya kalau ini PR ya 8 dulu baru 7 supaya bisa didiskusikan PR-nya. Terus kemudian selanjutnya setelah selesai diskusi sinkronnya, lanjut ke diskusi asinkron, mahasiswa gabung dalam diskusi forum ya, selama sisa jam pelajaran. Akan mendapatkan nilai partisipasi di sini ya, sehingga silakan jangan dilewatkan. Terus kemudian yang terakhir sebelum selesai, pastikan kalian menandai nilai sendiri, nilai partisipasi di SNK seperti yang tadi dijelaskan di video sebelumnya. Dan yang berikutnya, mahasiswa akan diberi tugas mingguan untuk dikumpulkan di minggu berikutnya dalam bentuk PR atau tugas kelompok. Untuk komponen penilaian ada UTS UAS yang sebesar 25% masing-masing, kemudian presentasi PR 10%, kuis 10%, tugas 10%, partisipasi nilainya cukup tinggi 20%. Nah, untuk partisipasi saya persilakan disesuaikan dengan yang sudah dijelaskan di SNK tadi, sehingga kalau bisa ini masing-masing mahasiswa bisa dapat maksimal untuk partisipasi. Tugas saya yakin hampir pasti semuanya maksimal karena mungkin jawabannya benar semua. Kalau PR-nya dari buku ya tinggal lihat kunci. Kuis hati-hati di sini. Prestasi PR ini juga hati-hati. UTS UAS nanti kita diskusikan seperti apa materinya dan bagaimana pengerjaannya. Tapi yang pasti semuanya dilaksanakan lewat fiturnya yang ada di konversi dengan skala 5 gitu ya, jadi A minus A per B dan seterusnya dengan skala 5 kecuali yang A ini 20 sampai 100, karena sebenarnya ada A plus 5 sampai 100, tapi
tidak diakui oleh UGM A+ itu, sehingga ya ada A. Oke, terus kemudian berikutnya untuk rencana perkuliahan juga saya jelaskan sedikit mengenai apa yang akan kita diskusikan. Yang pertama, selain silabus yang mestinya tidak perlu dijelaskan kembali, nanti langsung kita diskusi apa yang dari silabus yang ditanyakan. Terus kemudian yang kedua ada kombinasi bisnis, bagaimana satu perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain untuk kemudian dia beroperasi bersama. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah investasi saham. Jadi mengakuisisi itu bisa hanya di bawah 50%, istilahnya. Di bawah 50% ini artinya berarti dia tidak memegang kendali, sehingga hanya punya saham. Gitu. Tapi ketika di atas 50%, maka dia punya kendali, maka bisa diakui sebagai anak perusahaan. Ya. Tidak hanya pegang saham, tapi sekarang saya punya anak perusahaan. Nah, anak perusahaan ini pelaporannya bersama dengan induk perusahaannya itu harus dikonsolidasikan, sehingga pertemuan berikutnya kita bahas mengenai statement keuangan konsolidasian. Sampai ke 7 itu masih konsolidasian ya. Kalau yang keempat itu bagaimana cara mengkonsolidasikan laporan keuangan, statement keuangan. 5, 6, 7 itu transaksi-transaksi yang terjadi antar perusahaan induk dan anak, ya. Dan apa saja yang harus disesuaikan dari transaksi-transaksi tersebut sebelum membuat laporan konsolidasian. Setelah itu UTS, ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai perubahan kepemilikan, sehingga bagaimana kalau misalnya tadinya dari punya anak perusahaan terus kemudian ternyata harus dijual, sehingga dia terus kemudian tidak lagi di atas 50%, di atas 50%, itu bagaimana akuntansinya, perlakuannya. Terus kemudian berikutnya bagaimana sekarang kalau misalnya induk perusahaan itu punya lebih dari satu anak perusahaan, dan anak perusahaan itu punya anak perusahaan lagi, ini namanya adalah mutual holding. Nah, ini agak repot gitu ya, sehingga dan agak jelimet. Ya, 2 pertemuan kita bahas mengenai kepemilikan tidak langsung dan mutual holding. Berikutnya masuk ke hasil. Jadi kita akan melihat mengenai saham preferen, perusahaan anak, ya, anak perusahaan, dan earnings per share dari perusahaan konsolidasian, karena pasti ada yang disesuaikan juga hampir sama dengan transaksi 5, 6, 7 yang sebelumnya tadi. Nah, ini juga ada tambahan topik, yaitu mengenai teori-teori konsolidasian, push-down accounting, dan corporate joint venture, ya, atau biasa disebut sebagai ventura. Nah, berikutnya pada pertemuan ke-12 kita akan bahas mengenai laporan keuangan segmen dan interim. Dan terakhir 13-14 ini berkaitan dengan kebangkrutan ya. Kebangkrutan yang pertama adalah dilikuidasi, dibubarkan istilahnya. Terus kemudian kebangkrutan yang kedua itu direorganisasi atau diorganisasi, dihidupkan kembali, ya, tidak sampai bubar, tapi dihidupkan kembali. Dan terakhir adalah ujian akhir. Nah, itu tadi merupakan jadwal. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah masalah integritas akademik. Tidak ada toleransi untuk plagiarisme dan kecurangan dalam bentuk apapun. Ya. Apalagi dengan sistem daring ini akan banyak sekali godaan, gitu ya. Banyak sekali godaan. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan beberapa pengendalian, ya, termasuk nanti ada tadi untuk ujian ada sistem tersendiri. Selain sistem tersendiri, nanti saya juga menyiapkan skrip dalam bentuk cookies yang akan menangkap apa saja yang kalian lakukan di komputer, termasuk kamera. Kalian agak melengkan kepala, ya, terus kemudian siapa tahu nanti kameranya menangkap ada lebih dari 1 orang dalam ruangan misalnya, atau ada suara-suara, ya. Sehingga pastikan kalian nanti kalau ujian di satu tempat yang tidak akan terkontaminasi oleh suara manusia lain, dan ruangan tertutup yang baik. Oke, karena kalau tidak, setiap pelanggaran yang terbukti ya akan berakibat
kalian mendapatkan nilai E. Ya. Terus kemudian untuk konsultasi, silakan berkonsultasi secara individual maupun kelompok dengan perjanjian yang sebelumnya. Dan yang terakhir, berkaitan dengan peraturan mata kuliah ini sendiri. Nah, peraturan akademik tadi mengenai plagiarisme sudah ada di bagian integritas akademik, secara detail sudah dilihat di situ. Kemudian ada larangan untuk mengikuti ujian akhir bagi mahasiswa yang gagal memenuhi minimum 75% kehadiran di kelas daring. Dan mungkin ada beberapa aturan tambahan dari akademik yang lain, termasuk misalnya kewajiban mengikuti pelatihan soft skill. Terus kemudian yang ketiga, mahasiswa harus membaca bab dan diminta untuk menyerahkan pekerjaan individu atau tugas kelompok sebelum sesi kelas daringnya dimulai. Dan yang keempat, apabila ada salah satu mahasiswa yang belum pernah partisipasi, terutama partisipasi diskusi baik yang sinkron maupun yang asinkron, maka ini adalah konsekuensinya semua nilai mahasiswa akan diturunkan satu tingkat, dari A ke A minus, dari A minus ke A per B, dari A per B ke B plus. Ya, jadi tolong perhatikan dan pastikan teman-temannya yang lain yang kira-kira belum pernah partisipasi itu didorong untuk ikut berpartisipasi. Nah, peraturan yang terakhir adalah peraturan yang berkaitan dengan kelas daringnya itu sendiri. Ya. Secara umum ini akan disepakati antara saya sebagai pengampu dan kalian sebagai mahasiswa. Nanti akan pada sesi diskusi sinkron akan saya tanyakan sepakat atau tidak. Ya. Yang pertama adalah mengisi kehadiran sendiri. Ya, kalian wajib untuk mengisi kehadiran sendiri, baik melalui elok maupun melalui simaster. Ya, dan itu di 15 menit pertama. Yang tidak mengisi dalam 15 menit pertama akan dianggap absen untuk sesi kelas daring tersebut. Tentu saja ada pengecualian apabila ada force major, begitu ya, mati lampu. Nah, nantinya di akhir sesi, ya, saya akan secara acak itu memanggil mahasiswa yang sudah mengisi presensi untuk memastikan biasa bisa di akhir atau bisa di tengah-tengah. Tengah-tengah sesi kuliah daringnya, gitu ya. Nanti saya akan memanggil secara acak untuk memastikan kalian benar-benar hadir, gitu ya, di sesi sinkronnya. Terus kemudian untuk pakaian diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, minimal atasnya, gitu ya, ya atasnya, terutama pada kelas yang sesi sinkron. Ya. Terus kemudian untuk rekaman, diskusi kelas yang sinkron ini nanti akan direkam. Jadi ini opt-in, jadi tidak ada opt-outnya, mau tidak mau kalian harus terima bahwa ini akan direkam. Video rekaman akan diunggah ke YouTube dan tautannya akan dibagikan di Elok sebagai video tidak terdaftar untuk publik yang hanya bisa diakses lewat Elok. Ya. Terus kemudian untuk diskusi sinkron maupun asinkron akan dipantau dan dicatat untuk tujuan pengendalian internal dan penilaian kelas. Sehingga apa di sini saya mewajibkan untuk mengaktifkan kamera ya, selama sesi diskusi sinkron. Ya. Dan ini juga untuk latihan karena ujian nanti kalau tidak ada yang kamera yang tidak aktif otomatis dianggap tidak ikut ujian. Itu sudah kebijakan ya. Sehingga silakan aktifkan kameranya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di sesi diskusi sinkron. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.